screening kanker mulut rahim itu biasanya dilakukan pada saat wanita tersebut sudah sexually aktif. Oh baik. Ya. Ya. Jadi kalau sudah sexually aktif 1 tahun sekali kita lakukan pap smear, atau kalau fasilitas kesehatannya belum sampai mempunyai pap smear, itu bisa dilakukan dengan IVA. Bisa dilakukan di puskesmas, di daerah terpencil juga bisa, karena bahannya hanya asam cuka aja, asam cuka yang untuk kita masak di dapur. Oh iya. Ya. Jadi dibuka pakai cocor bebek, terus nanti ditotolin dengan asam cuka. Terus kalau ada perubahan warna, ya berarti ada sesuatu yang dicurigai misalnya. Nah, baru dikirim ke fasilitas yang ada pap smear-nya. Sobat WK, kembali lagi bertemu dengan saya dalam program Sapa Dokter. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa dari Rumah Sakit Sinkarolo Sumarekon Serpong. Ada dokter spesialis obstetrik dan ginekolog, Dokter Maria Ratna Andijani. Halo dokter. Halo. Selamat siang. Selamat siang dokter. Terima kasih sudah berkenan hadir ke studio kami di sini. Kemudian nanti mungkin dokter akan menjelaskan segala hal terkait perempuan nih dok ya. Kita mau bicara terkait perempuan ya dok ya. Tentang kanker serviks ya dok ya. Baik. Nah banyak yang belum paham dok. Apa dan bagaimana kanker serviks itu bisa terbentuk, bisa terjadi pada perempuan gitu loh. Malah bahkan saya mendengar sekarang tuh bukan cuma buat perempuan aja. Apakah benar rumor itu? Makanya kita konfirmasi ke dokter aja ya. Silakan dokter. Baiklah. Jadi kalau kita bicara kanker serviks ya, atau mungkin istilah awam yang lebih familiar, kanker mulut rahim. Oh ya. Baik. Ya. Jadi sebetulnya sih kanker serviks atau kanker mulut rahim itu suatu penyakit infeksi sebetulnya. Infeksi awal mulanya ya, infeksi yang disebabkan oleh virus. Namanya virus HPV atau Human Papilloma Virus. Jadi human papilloma virus ini tipenya banyak, bisa sampai ratusan. Tapi hanya tipe-tipe tertentu yang suka atau prefer dengan wanita. Waduh. Dan di bagian intim wanita. Wah bahaya tuh dok. Padahal kan itu kan harus selalu dijaga gitu ya dok. Jadi ya. Ada beberapa tipe virus yang milih di bagian intim wanita, di bagian serviks, di bagian vulva ya. Nah, itu ada beberapa tipe sih ya yang senang di situ. Itu dibedakan, ada yang high risk, ada yang low risk. Oh baik. Ya, jadi HPV kelompok high risk itu menyebabkan sampai kanker mulut rahim atau kanker serviks itu. Padahal awalnya cuma infeksi gitu. Ya, dok, awalnya ya. infeksi. Kalau yang low risk itu menyebabkan kutil kelamin. Oh Mungkin baik. pernah dengar Mbak Yonita yang kayak kutil kelamin, pernah dengar. genital warts. Nah ya, jadi itu HPV menyebabkan antara kutil kelamin yang low risk dan yang high risk itu yang bisa menyebabkan kanker mulut rahim. Tapi kan dua-duanya tetap harus diwaspadai oleh seorang perempuan ya dok ya. Gitu betul ya, dok. harus diwaspadai karena yaitu tadi silent Killer disease ya, dok? silent killer. Jadi kitanya sendiri mungkin nggak berasa virusnya udah masuk ke dalam tubuh kita. Ya. Oke. Baik dok, sebelum ke lebih lanjut lagi, sebenarnya yang harus diwaspadai terutama oleh kaum perempuan ya dok ya, itu gejala awalnya tuh kayak apa? Karena tadi kan dokter bilang itu nggak terasa apa-apa biasanya gitu ya. Betul. Gejala awal yang kita harus notice itu kayak gimana dok misalnya? Yang perlu kita waspadai itu tanpa gejala. Kita nggak tahu kita tuh udah kemasukan virus. Beda dengan misalnya kita kemasukan virus demam berdarah, ya kan 3, 4, 5 hari kemudian kita demam, atau terus ada yang sampai mimisan, ya. Ini merah gitu ya, dok. Ini sampai berpuluh-puluh tahun nggak berasa. Jadi kalau sudah ada gejala, ya gejala yang perlu diwaspadai, misalnya perdarahan di luar siklus mens. Baik. Mungkin keputihan, keputihan yang nggak sembuh-sembuh dengan aroma yang kurang sedap, atau misalnya saat hubungan
suami istri keluar darah, itu juga harus waspadai. Ya, keluhan-keluhan yang lain ya sangat general ya, misalnya penurunan berat badan, kemudian ada gangguan kencing, itu juga lebih harus diwaspadai gitu. Jadi yang paling utama itulah karena gejalanya itu juga tidak terdeteksi sama sekali, tapi ketika kita mengalami mungkin keputihan yang berulang, kemudian maaf ya dok, misalnya berbau atau tidak biasa gitu, itu harus segera ke dokter gitu ya dok, harus ya. konsultasikan. Atau juga tadi pendarahan sebelum masa menstruasi gitu atau ya dok, di tengah-tengah menstruasi random gitu ya. Baik. Atau misalnya seorang wanita yang sudah menopause, harusnya sudah tidak boleh berdarah, terus muncul perdarahan, itu juga harus waspada. Baik, gitu. Baik dokter. Nah, kembali ke pertanyaan awal tadi dok, apakah gejala ini hanya dialami oleh penyakit ini hanya dialami oleh seorang perempuan aja? Karena katanya rumor saat ini itu ada pria juga yang mengalami, benar nggak sih dok? Betul. Serius dokter? Iya. Wow, ngeri juga ya dok. Iya, jadi kok bisa? Kenapa kok laki-laki bisa mengalami hal ini juga dok? Ya tadi balik lagi, kalau tadi kan dikatakan ini penyebabnya virus. Lah virus nularnya gimana? Itu biasanya kan virus suatu penyakit menular. Melalui apa? Bisa rute seksual, bisa rute non seksual. Gitu. Rute seksual ya bisa genital to genital misalnya ya, oral to genital dan sebaliknya seperti itu, atau anal juga rutenya bisa seperti itu. Kalau yang non genital itu bisa dari kontaminasi lah, kontaminasi barang-barang yang kita pakai, kontaminasi dari misalnya alat-alat kesehatan, ya misalnya bayi yang dilahirkan oleh seorang ibu yang HPV-nya positif misalnya, bayi dan melahirkan lewat pervaginam ya, itu juga bayinya kan bisa kemungkinan besar. Ya, karena kan di lendirnya itu ada virus HPV, tapi itu namanya rute non seksual. Gitu ya dok ya. Jadi kemungkinannya ada, jadi tetap harus diwaspadai ya jadi dok ya. Karena rutenya adalah bisa seksual, jadi bisa pingpong-pingpongan antara wanita dan laki-laki. Seperti itu. Baik dokter, tadi kan dokter udah bilang ini tuh tanpa gejala, bisa berpuluh-puluh tahun gitu kan ya dok ya. Bisa 10-20 tahun kemudian baru ketahuannya gitu. Mungkin virus masuk dari hari ini, tapi 10 tahun kemudian baru muncul tuh gejalanya. Sehingga rentang waktu ini kenapa penting sekali dilakukan screening. Gitu ya dok ya. Kemudian untuk melakukan screening atau pemeriksaan dini itu sebaiknya sejak kapan dok? Menurut dokter gimana? Oke, kalau untuk screening kanker mulut rahim itu biasanya dilakukan pada saat wanita tersebut sudah sexually aktif. Baik. Ya. Jadi kalau sudah sexually aktif 1 tahun sekali kita lakukan pap smear, atau kalau fasilitas kesehatannya belum sampai mempunyai pap smear, itu bisa dilakukan dengan IVA. Jadi simple saja pemeriksaannya, bisa dilakukan di puskesmas, di daerah terpencil juga bisa, karena bahannya hanya asam cuka aja, asam cuka yang untuk gitu, kita masak di dapur. Iya. Jadi dibuka pakai cocor bebek, terus nanti ditotolin dengan asam cuka. Terus kalau ada perubahan warna, ya berarti ada sesuatu yang dicurigai misalnya. Nah, baru dikirim ke fasilitas yang ada pap smear-nya. Gitu. Jadi sebenarnya seorang wanita yang sudah melakukan proses hubungan seksual itu wajib minimal setahun sekali biar lebih aman lah gitu ya dokter ya. Betul. Oke, dan itu bisa datang ke puskesmas atau ke rumah sakit atau mungkin di rumah sakit Sin Carolo Sumarekon Serpong ada juga dong ya dok ya? Iya pasti ada. Sudah tentu ya dok ya. Dan bisa dengan dokter Maria juga lah. Gitu ya dokter ya. Boleh. Baik dokter, kemudian gini, saya juga sempat kepikiran gini dok. Ketika peran HPV menyebar gitu, penyebab yang paling sering dikaitkan dengan kanker serviks itu kan infeksi tadi ya dok ya. Betul. Infeksi dari HPV. Nah, sebenarnya seberapa besar peran si virus ini sih dok sampai dia akhirnya memicu menjadi cancer
Tadi kan berarti kan sampai ke high risk kan kalau dok, kalau ini bicaranya ya dok, jadi dok ya. Jadi tergantung dari tadi virus yang menginvasi tubuh kita. Biasanya rutenya kan tadi bisa seksual, bisa non seksual, ya kan. Nah, tipe dari si virus itu sendiri juga akan menentukan arahnya ke yang high risk atau yang ke low risk, ya kan. Nah, kalau misalnya yang high risk itu tadi yang bisa menyebabkan kanker mulut rahim atau kutil kelamin, yang dari low risk itu biasanya kan masuknya melalui hubungan seksual. Jadi ya kita harus lebih mewaspadai dan menerapkan pola hidup yang sehat, sexual life yang sehat, tidak boleh ganti-ganti pasangan. Jadi ya balik lagi kewaspadaan ke diri sendiri terutama kaum perempuan ya dokter ya. Baik. Nah baik dokter, tadi kan dokter udah spill mengingatkan kita untuk selalu menjaga kesehatan diri, menjaga tubuh kita sendiri gitu ya dok ya, dan lebih waspada lagi gitu ya dok ya. Nah kemudian gini dok, soal pencegahan nih dok, bisa nggak sih dok hal itu dicegah, misalnya bermula dari infeksi aja, akhirnya jangan sampai nantinya tuh kena yang berkelanjutan high risk gitu, gimana dokter? Kira-kira ada nggak sih dok cara pencegahannya? Balik lagi, semua virus, infeksi virus itu sangat tergantung daya tahan tubuh kita, imunitas tubuh kita. Jadi kalau kita sendiri kondisinya fit, imunitasnya bagus, virus bisa aja masuk ke dalam tubuh kita, tapi kita kan juga punya daya pertahanan, ya, punya bargaining power ya dok. Ya, punya prajurit-prajurit yang mau nyerang balik gitu. Jadi ya satu, imunitas tubuh kita harus baik. Bagaimana caranya mempunyai imunitas tubuh yang baik? Ya jaga gaya hidup yang baik, pola makan yang baik, istirahat cukup, olahraga, ya kan? Jangan merokok, jangan begadang. Nah, itu hal-hal yang sangat general sebetulnya. Dimulai dari harus punya imunitas tubuh yang baik. Kemudian ya itu tadi gaya hidup yang sehat ya. Kemudian predisposing faktor untuk timbulnya si infeksi HPV dalam tubuh kita yang konsisten dan terus grogotin tubuh kita, itu yang bisa menyebabkan kanker. Itu bisa disebabkan dengan predisposing faktor yang lain, misalnya itu tadi kebiasaan merokok, kemudian hubungan seksual yang di usia dini. Baik. Ya, terus multiple sexual partner, ganti-ganti pasangan. Seperti itu. Ya. Jadi ya harus tetap waspada. Waspada, gitu ya, dok, ya? edukasi. Kemudian gini dok, ada pertanyaan titipan tadi dari teman saya. Jadi gini dok, beliau mendapatkan informasi bahwa kanker serviks ini saat ini ya, ini menurut informasi dari teman saya itu bisa juga disebabkan oleh misalnya kita dari virus jamur-jamur di toilet atau virus ya dok ya, virus di toilet gitu. Itu apakah benar atau ada juga yang mengatakan bahwa enggak, kanker serviks itu juga ada genetiknya. Jadi kalau misalnya peran genetik itu yang paling besar. Sebenarnya mana yang lebih berbahaya dan mana yang benar menurut dokter, gimana dok? Keduanya saling melengkapi, multifaktorial. Betul. Yeah. Tadi saya belum menyebutkan yang genetik ya. Jadi secara genetik mungkin dari tubuh kita sudah ada gen-gen tertentu yang bisa timbul cancer ya, cancer apapun secara genetik. Kemudian dipicu oleh perilaku hidup kita yang kurang sehat, mendukung si virus itu untuk berkembang dengan cepat. Kemudian tadi masalah di toilet gitu. Kalau masalah di toilet sebenarnya secara langsung sih nggak mungkin terjadi penularan HPV ya secara langsung, tapi indirect mungkin saja bisa terjadi. Gitu. Kebanyakan sih kan dari seksual, hampir 90% itu kan penularannya melalui seksual kontak. Gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa dari yang non seksual, dari kontaminan tadi itu. Gitu. Berarti peran dari
kita sebagai seorang perempuan untuk ke generasi penerus kita tuh ya harus dimulai dari sekarang ya dok, menjaga kesehatan, betul. care dengan situasi tubuh kita sendiri, menjaga imunitas tubuh gitu ya dok ya, supaya kita harus penerusnya lebih sehat bertanggung lagi. jawab Iya, terhadap betul, diri betul kita ya, Dok. sendiri, ya kan? Iya. Kalau bukan kita yang melindungi diri kita sendiri, Hmm. mengharapkan pasangan kita ya nggak bisa, karena tubuh itu adalah tubuh kita. Jadi Tuhan udah kasih hidup untuk kita, ya kita harus bertanggung jawab menjaga tubuh kita sehat. Gitu ya dok ya. Bener Iya ya? benar juga dokter. Baik dokter, kemudian gini dok, ada nggak sih dok vaksinnya untuk pencegahannya ini? Oh, ada. Ya. Ya, jadi pencegahannya selain tadi pencegahan kan ada pencegahan primer sama pencegahan sekunder. Pencegahan primer tadi dengan vaksin. Baik. Ya, vaksin sekarang sudah cukup lama sebetulnya vaksinasi untuk kanker mulut rahim ini ya. Kemudian pencegahan sekundernya tadi dengan pap smear atau IVA. Nah, vaksin ini sebagai pencegahan primer itu bahkan bisa diberikan pada saat usia masih dini. 9 tahun. Oke. Ya, bahkan mungkin belum menstrual period belum datang, sudah boleh diberikan. Jadi bisa dari umur 9 tahun sampai 14 tahun itu hanya 2 kali pemberian. Jadi diberikannya nggak perlu sampai 3 kali. Tapi kalau sudah 15 tahun itu sudah dosisnya 3. Oh, baik. Jadi usia dari 9 sampai 14 itu 2 kali. 2 kali. Bedanya 6 bulan. Jadi misalnya hari ini diberikan selisihnya, Dok, ya? ya, Jaraknya kemudian ya? yang kedua 6 bulan. Kalau yang udah umur 15 tahun ke atas sudah 3 kali pemberian. Jadi hari ini disuntik, 2 bulan lagi disuntik, kemudian 6 bulan disuntik. Jadi 6 bulannya dari yang 0 ini. Gitu. Baik dok. Kemudian gini dok, kebetulan saya itu dari sejak remaja itu memang sudah diberikan vaksin ini dok, karena ibu saya kan, dan kebetulan di sekolah waktu itu memang ditawarkan buat yang murid-murid perempuan, terus kebetulan ibu saya udah kamu ikut aja gitu kan, tapi saya karena usia lebih dari 15 jadi 3 kali itu dok. Nah menurut dokter, apakah saat ini saya harus mengulang lagi atau sudah cukup kemarin itu aja? Oke, jadi sebetulnya sih cukup 3 kali pemberian itu udah cukup untuk seumur hidup. Tetapi gitu ya, ada tapinya. Ada tapinya nih. Ada tapinya. Virusnya yang dulu vaksin yang dulu itu 4 macam doang. Tetravalen doang. Jadi 4 tipe aja, 6, 11, 16, 18. 6, 11, 16, 18. Ya, 6, 11 untuk yang kutil kelamin. 16, 18 ya, untuk yang high, yang untuk kanker serviks. Namun dengan berjalannya waktu, virus itu kan juga bisa bermutasi, berkembang juga ya. Jadi sekarang vaksinasinya udah sampai 9 tipe. Oh, gitu. Ya. Gimana, dok, dengan jadi kalau yang dulu sudah pernah disuntik dengan tetravalen yang 4, kalau mau upgrade boleh-boleh aja. Di usia berapapun gitu. Di usia berapapun. Tapi juga 3 kali nyuntik. Oh, jadi bukan 0, lanjutan 2, 6 gitu. Jaraknya berapa lama? 0, 2, 6 sama. 2 bulan. Hari ini suntik, 2 bulan lagi nyuntik, 6 bulan lagi nyuntik. Sama. Baik. Itu di Rumah Sakit Sin Carolo Sumarekon Serpong menyediakan nggak sih dok? Ada dok ya. Ya. Baik, jadi untuk Sobat WK dan juga teman-teman di rumah, pemirsa di rumah, buat yang menjaga kesehatan tubuhnya dan juga menghindari kanker serviks tadi ya, bisa loh datang untuk ikut vaksinasi ya dok ya. Betul. Ketemu aja sama dokter Maria. Welcome. Tiap hari apa sih dokter prakteknya? Setiap hari. Oh, dokter setiap hari. Senin sampai Sabtu. Nah, apalagi kalau ada yang mau curhat nih tentang kesehatan tadi ya, kesehatan rahim dan sebagainya, tentang kewanitaan lah ya, tapi jangan curhat yang lain loh. Gitu ya dokter ya. Baik dokter, tadi akhirnya kita terjawab ya dok ya, bahwa vaksin itu perlu gitu kan, bahkan bisa diberikan sejak dini. Betul. Kemudian bisa diulang pada usia lebih dari 15 tahun gitu kan ya dok. Nah, ada nggak sih dok untuk resiko orang-orang yang mungkin tidak mengikuti vaksin? Karena memang waktu zaman saya sekolah dulu itu nggak wajib gitu loh dok. Tapi untungnya mama saya bilang enggak, kamu harus gitu loh, kamu harus ikut gitu loh, kayak gitu dokter. Iya, berarti harus terima kasih sama mama loh ya. Artinya mama memperhatikan betul kesehatannya. Nah, sorry tadi pertanyaannya apa? Adalah bila tidak ikut vaksin. Ikut risikonya vaksin. apa dok itu? Oke.
Nikat apa langsung? Langsung dokter. Langsung aja. Diangkat biar sana. Baiklah. Jadi kalau tidak ikut vaksin, berarti kan perlindungan terhadap virus HPV itu tidak ada. Karena tadi balik lagi kan kita bicara preventifnya itu ada dua. Yang primernya itu kan dengan vaksinasi. Kalau kita divaksin berarti dimasukkan kulitnya doang sih, kulitnya si virus itu ke dalam tubuh kita, sehingga kita udah kenal dulu nih. Jadi kalau nanti musuh betulannya si virus itu betulan masuk ke dalam tubuh kita tuh sudah prepare, sudah menyiapkan prajurit-prajurit untuk nyerang jenis virus ini gitu, jenis virus HPV gitu. Jadi itu jadi vaksin itu bukan untuk ngobatin, vaksin itu untuk pencegahan, untuk preventif terhadap virus HPV gitu. Ya selain preventif dengan vaksin tadi jangan lupa ya pap smearnya, karena harus jalan bareng. Jangan merasa saya udah divaksin, saya nggak perlu lagi dah pap smear, nggak boleh juga. Atau yang merasa saya rajin pap smear setiap setahun sekali, saya nggak perlu vaksin, nggak bisa juga. Jadi harus jalan bareng. Vaksin dan pap smear. Nah, kebetulan dokter udah spill nih, harus pap smear juga. Tetap ya untuk menghindari si terjadinya kayak kanker ini ya dok ya. Nah, kemudian gini dok, yang tadi ada dalam kepala saya adalah sebenarnya nih dok, kalau misalnya nih saya tiba-tiba ada orang gitu dok, kalau saya kan pap smear memang setahun sekali di dok. Sebenarnya kalau untuk usia-usia di atas 15 dan yang belum pernah vaksin sama sekali, maaf wanita dewasa yang sudah mungkin melakukan hubungan seksual gitu ya dok, itu ketika mau vaksin apakah harus pap smear dulu atau bisa langsung vaksin? Tahapannya gimana dok? Sebaiknya kalau wanita yang sudah sexually aktif sebelum melakukan vaksinasi sebaiknya di pap smear dulu. Jadi kita punya baseline informasi, oh ya nggak ada negatif, tidak ada tanda-tanda lesi prakanker. Karena dari pap smear itu lesi prakanker juga kita udah bisa tahu. Oh baik. Gitu. Jadi diusut dulu dari situ gitu ya dok ya. Kalau negatif langsung kita vaksin. Tapi kalau wanita-wanita yang belum sexually aktif ya langsung kita vaksin. Baik dokter. Terang sih dok. Nah sekarang untuk mungkin ada di antara kita yang sudah terkena kanker serviksnya nih dok, apa sih yang harus dilakukan dokter? Apakah harus operasi atau gimana? Mungkin ada cara-cara tanpa operasi? Kali dok ada. Gimana dokter? Tergantung dari stadium yang kita temuin. Ya jadi dari mulai ada perjalanannya kan nggak langsung ujuk-ujuk jadi kanker ya. Ada lesi prakanker. Lesi prakanker pun ada derajat 1, derajat 2, derajat 3. Kemudian baru masuk ke karsinoma in situ. Baru nanti ada stadium 1, stadium 2, stadium 3. Jadi treatmentnya itu pengobatannya tergantung dari di mana kita menemukan stadiumnya. Kalau misalnya yang operable, yang masih bisa dioperasi, itu stadium yang masih rendah. Kalau sudah stadiumnya tinggi, kita nggak akan bisa lakukan operasi. Lalu apa dok itunya dok? Dengan kemoterapi, radioterapi, atau bisa juga kombinasi. Jadi misalnya kalau udah stadiumnya misalnya stadium 2B, 2C misalnya, kemudian bisa dilakukan dulu dengan radioterapi atau kemoterapi, kemudian dilanjutkan dengan operasi. Jadi kalau stadiumnya sudah 3 ke atas sudah non-operable, sudah tidak bisa dioperasi. Baik. Gitu. Dok, pengen tahu juga nih dok nih ya, kayak gejalanya apa sih dok kalau misalnya udah positif kanker serviks itu? Misalnya maaf nih dok, apakah mungkin ada yang bengkak di sekitaran rahim atau pendarahan atau apa begitu nggak sih dok? Perdarahan sih biasanya ya. Terus-terusan gitu ya dok? Perdarahan, nyeri, nyeri di bagian pinggul, nyeri di perut bawah. Tapi disertai dengan perdarahan tadi. Ya, perdarahan. Biasa kalau yang kurang aware, tidak pernah melakukan pemeriksaan pap smear itu tahu-tahu berdarah terus, ya mesti diwaspadai. Kita akan lakukan pemeriksaan dalam gitu. Oh gitu. Ya. Transvaginal ya dok ya. Spekulum diintip dulu, kayak mau melakukan pap smear, ada cocor bebek, dibuka, terus kita lihat leher rahimnya atau mulut rahimnya.
apakah ada benjolan, apakah mulus. Normalnya harusnya itu di mulutnya si rahim itu kayak bibir kita. Warnanya pink, cantik gitu ya dok ya, mulus ya. Tapi kalau misalnya sudah mulai ada benjol-benjolan atau misalnya ada kayak sariawan, kan bibir kita bisa sariawan juga kan? Iya, betul. Itu berarti harus kita waspadai. Makanya kenapa pap smear itu penting sekali, kita harus rajin-rajin memberikan edukasi karena banyak orang-orang di sekitar kita itu kurang paham dan tidak sadar akan bahayanya kanker mulut rahim. Iya dok, karena kan tadi tanpa gejala dokter bilang kan, dan padahal pap smear itu nggak sakit. Iya, setahun sekali pula ya dok ya. Cuma kadang antar teman bilang aduh sakit. Seharusnya pap smear itu bukan merupakan tindakan yang invasif yang nyeri. Harusnya tidak seperti itu. Gitu. Iya. Baik dokter, terima kasih sekali untuk segala penjelasannya. Namun kami butuh banget nih dok, kan dokter tuh kan tadi kan, aduh banyak banget perempuan yang belum sadar. Jadi untuk meningkatkan kesadaran, terutama masyarakat, terutama kaum wanita, mungkin dokter bisa kasih tips atau wejangan sedikit lah buat kita. Silakan dokter. Oh iya. Jadi untuk semua teman-teman wanita Indonesia, kita kembali lagi. Mari kita sayangi diri kita, ya. Kita bertanggung jawab terhadap diri kita dengan rajin melakukan pemeriksaan, kemudian itu tadi dengan pencegahan untuk kanker mulut rahim bisa dilakukan dengan vaksinasi. Dan yang lebih penting lagi lifestyle, gaya hidup, ya, menjaga pola makan, olahraga cukup, tidur cukup, jangan begadang, jangan merokok, ya. Jadi dan juga harus lebih sexual life yang sehat juga. Dan kalau ada hal-hal yang kurang jelas tentang kesehatan kewanitaan, menurut saya sudah banyak edukasi ya melalui media sosial yang bisa diunduh gitulah ya, dan banyak juga bisa langsung konsultasi ke dokter obstetrik ginekologi terdekat untuk bisa lebih mendapatkan informasi yang lebih jelas. Jangan katanya gitu jadi nggak jelas ya kan. Dokter. Lebih baik melakukan konsultasi dengan yang memang betul-betul paham akan masalah tersebut. Mari kita lebih baik mencegah daripada ngobatin. Baik, terima kasih Dokter Maria Ratna Andijani. Terima kasih. Sobat PK, kita tadi sudah mendengar ulasan dan penjelasan yang sangat informatif dan bermanfaat tentunya untuk kita semua, dan semoga apa yang sudah kita obrolin tadi ya dok ya sepanjang tadi ini lebih meningkatkan kesadaran semua perempuan Indonesia akan pentingnya pencegahan dan deteksi dini kanker serviks gitu ya. Buat teman-teman yang kepengen lebih lanjut tentang kanker serviks atau pingin melakukan pemeriksaan mungkin HPV, vaksin atau mau pap smear, bisa loh nanti konsul dulu ke Dokter Maria di Rumah Sakit Sin Carolus Sumarekon Serpong. Dokter praktek tiap hari. Jam berapa dokter? Pagi dari jam 9 sampai jam 1. Nah, ditunggu dokter dari jam 9 sampai jam 1 setiap hari di Rumah Sakit Sin Carolus Sumarekon Serpong. Saya dengan Jonetari pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.